Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babun fil muhafazati 'alal a'mali. Qala Allah ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa qala ta'ala qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahmaniyatan ابتدعوها وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Babun fil muhafazati 'alal a'mal. Alhamdulillah, mari kita berkumpul untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab ke-15. Bab dalam ajakan menjaga amal-amal soleh dan larangan meremehkan amal soleh. Di sini setelah kemarin kita sudah selesai bab iktisad fil qur'an. Bab iktisad itu sudah kita artikan tidak melakukan sesuatu yang normalnya manusia tidak mampu. Bukan taat seadanya, bukan, tapi tidak berlebihan. Ingat kemarin babnya itu bisa dibilang bab jangan berlebihan taat. Tapi bisa lebih hati-hati kita bilang bab tidak melakukan, tidak memaksakan diri melakukan taat yang tubuh kita tidak mampu. Soalnya kalau kita bilang jangan berlebihan, asal kita ini orang malas, taat seadanya aja gitu. Nah gitu, itu nggak boleh. Ya, bukan taat seadanya. Kita disuruh mujahadah, tapi jangan kelewatan batas sekiranya bisa terus istiqomah. Nah tujuan dari bab kemarin agar kita itu taatnya nggak berhenti, agar kita taatnya itu terus menerus. Makanya lanjut kepada bab al-fil muhafazati 'alal amal, bab menjaga amal. Artinya sekali beramal jangan putus, jangan sampai kembali lagi jadi jelek. Sekali bagus terus bagus. Makanya dianjurkan bertahap dalam amal. Orang kalau sudah beramal terus putus, kalau sudah iman terus turun, alhamdulillah, apalagi sampai putus iman, itu paling bahaya. Ini orang-orang yang jelek, orang-orang yang dikecam oleh Al-Quran. Kita itu kalau sudah amal baik jangan lupa, justru tambah tua itu tambah hati-hati. Makanya dari awal disuruh jaga amal, jangan kurang-kurang, biar apa? Bisa tetap istiqomah, biar terus sampai berubah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam yakni, apakah tidak cukup lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Alam yakni berarti sudah sampai waktunya, sudah cukup, sudah. Sekarang mulailah orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk, tunduk hati mereka dengan ingat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan dari Al-Quran. Al-Haq artinya Al-Quran. Bukankah sudah datang waktunya, sudah cukup bagi orang-orang yang beriman. Ini panggilan buat orang-orang yang beriman ya. Sudah cukup bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk. Hatinya khusyuk untuk ingat kepada Allah dan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran.
Kita ini hadirin sudah cukup sudah. Berapa tahun kita lupa dan lalai? Berapa lama kita sibuk mengejar dunia sampai meninggalkan ibadah? Cukup sudah. Nasihat ya buat orang-orang yang merasa mungkin sudah mulai tua, buat orang-orang yang sudah merasakan pernah main-main, pernah lalai dalam hidupnya. Bukankah sekarang sudah cukup hadirin? Kapan lagi? Jangan merasa belum masih muda lagi. Berapa banyak orang yang sudah muda telah mendahului kita, yang lebih muda dari kita mendahului kita duluan kembali meninggal. Banyak yang mati lebih muda dari kita. Makanya ini sekarang sudah cukup waktu kita. Nunggu kapan lagi? Kalau malaikat cabut nyawa datang, udah terlambat, gak bisa apa-apa lagi kita. Cukup ini, cukup untuk khusyuk, zikir, ingat kepada Allah. Cukup sudah bagi kita sekarang waktu agar kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kapan lagi kita mengaji? Tabungan terbaik kita untuk alam kubur kita adalah mengaji Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang dapat kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa tala 'alaihimul amad. Panjanglah jarak antara mereka dan nabi-nabi mereka. Kan waktu itu umurnya sangat panjang waktu itu. Jadi sampai-sampai itu jarak antara nabi ke nabi yang lain jauh sekali. Jadi kosong. Faqasat qulubuhum, sehingga keraslah hati mereka. Maksudnya gini, ada contoh dari umat-umat terdahulu yang karena jarang dapat nasihat, terus mereka nggak mau merubah diri. Pas ada nabinya taat, nabinya pergi lupa. Nah, kita sudah tahu kan kisahnya Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa itu adalah cuma ditinggal 40 hari aja langsung kufur lagi. Ditinggal 40 hari cuma kufur. Faqasat qulubuhum, keras lagi hati mereka. Itu yang kufur. Nah, yang dimaksudkan di ayat ini, yang dimaksudkan sebagian dari yang iman kepada nabinya. Iman kepada nabi, terus nabinya meninggal. Ada nabi tahunan, puluhan tahun, jauh lupa lagi dari Allah. Karena Nabi Bani Israel itu seperti ulama di Islam. Artinya banyak kayak kita. Kalau kita kan ulama satu meninggal, kadang awas ada gantinya. Nah dulu Bani Israel karena umurnya panjang, dan pergantiannya jauh. Kalau di sana tuh Bani Israel mungkin puluhan tahun, ya kayak tahunan kita sekarang, setahun 2 tahun. Kalau dulu tuh sampai 20 tahun, 100 tahun. Karena umurnya mereka panjang. Nah hasilnya itu apa? Kelawasan. Lupa mereka, nggak ingat lagi kepada Allah, tidak menjaga amal yang dulu mereka lakukan. Nah ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, wahai orang Islam, kita khitabnya kepada umat Muhammad SAW. Kalau sudah beramal baik, jangan sampai putus. Dijaga. Memang kadang-kadang ada penyemangat kita amal terus hilang. Contohnya ada gurunya, ada ustadznya meninggal dunia. Ada gurunya, ada ustadznya pergi, berhenti. Ada guru, ada ustadznya hijrah pindah, ambihan juga. Sampai nyembah Allah bukan nyembah ustadz, ibaratnya kan begitu. Kita ini beribadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Dulu pas lagi di pesantren taat, keluar dari pondokan mulai lupa dan lalai. Dulu waktu diberi tugas tanggung jawab jadi pengurus, entah itu pengurus masjid, pengurus majelis, rajin, ambihan jadi pengurus, dulu santai aja istirahat. Karena kan kita begitu ya. Ini hati-hati, jangan berubah, jaga amal. Dulu rajin istiqomah, setelah menikah lupa dan lalai. Rajin istiqomah, tambah anak, tambah lupa dan lalai. Jangan sampai putus. Apapun yang terjadi di dunia ini jangan sampai mengganggu amal kita kepada Allah. Waktu amal kita untuk Allah itu utama nomor 1. Selain itu nomor 2
sholat jangan sampai kurang apapun. Jangan karena hal-hal yang kita rasakan di dunia ini hubungan kita sama Tuhan berkurang. Jangan. Ini dicari contoh Allah Subhanahu wa taala. Fokus dulu, jangan sampai keras hati kalian seperti mereka Yahudi dan Nasrani. Lihat sampai sekarang saking kerasnya, keturunan-keturunannya pun merasakan kekerasan hati, nggak bisa sadar. Padahal mereka nggak melihat kitabnya, melihat apa? Mereka tahu kitabnya telah melakukan perubahan berkali-kali, tetap saja nggak mau sadar. Kita disuruh menjaga amal. Orang tua diri, ya dia misalnya dari 0, kemudian beramal 10, turun lagi ke 0, itu mulai lagi ke 10 sama aja kayak awal. Kalau udah berhenti, istirahat dulu, nanti mulai lagi sama susahnya seperti mulai dari awal. Kadang-kadang kita melihat saya udah istiqomah, berhenti sejenak istirahat. Untuk apa tuh gak ada istirahat? Karena kalau kita istirahat, memulai lagi sama sulitnya seperti gak pernah memulai ibadah, kayak dari 0 lagi. Yang gak pernah ke masjid misalnya, rajin ke masjid, istiqomah ambihan seminggu, balik lagi ke masjid sama aja dari awal, beratnya susah. Kita coba contoh yang sering kita liburan Ramadan, biasanya kan majelis libur, tapi di sini alhamdulillah kita ada libur. Biasanya majelis libur, pas mulai lagi ngerasakan kayak baru mulai lagi majelisan itu, kayak baru ikut, bukan kayak majelis rutina. Kenapa? Terasa berat. Santri di pesantren ini yang paling terasa, ustaz-ustaz merasakan semua. Kalau sudah pulang ke rumah, balik lagi ke pondokan kayak santri baru. Mau bangun subuhnya susahnya sama, ngatur waktu ibadahnya kayak santri baru. Makanya saya punya Pak Mam, dia bikin pesantren di Jawa. Santrinya masuk tanda tangan, dia sama orang tuanya nggak boleh berhenti sampai 5 tahun, 6 tahun, 6 tahunan. Jadi kalau mau mondok di situ persyaratannya apa? Nggak boleh pulang sampai 6 tahun. Kalau mau mondok nggak usah cari pesantren yang lain. Dan memang hasilnya santrinya ada banyak, nggak sampai 100. Nggak sampai 100, kenapa? Orang tuanya kada tahan. Kan biasanya begitu ya, kada tahan kita. Anak-anaknya takut duluan. Tapi yang di situ walaupun sedikit mutiara-mutiara bagian. Saya tanya kenapa? Begini memang saya berdiri senang, cocok dengan cara kayak gitu. Cuman padahal pondokannya besar. Kenapa nggak dibiarin aja biar banyak santrinya? Kata beliau enggak, biar santri saya sedikit. Soalnya saya udah tahu santri itu kalau udah pulang, nggak semua ya, cuma 95%, 99%. Kalau sudah pulang ke rumah, balik lagi ke pondokan, libur sebulan, lebaran. Kan biasanya libur sampai setengah bulan atau 1 bulan. Balik lagi ke pondokan, sama kayak santri baru daftar, subuhnya susah, dibangunin. Belajarnya kacau waktunya. Kenapa? Ada berhenti. Dan bapak yang punya anak atau ibu-ibu punya anak pesantren, pulang ke rumah, perhatikan kehidupannya di rumah kayak apa. Sama nggak kayak di pondokan? Lihat jadwalnya di pondokan kayak apa. Sampai pulang ke rumah gimana? Susah mau sama karena di pondokan. Itu kenapa susah? Hari pertama pulang dia capek, istirahat. Istirahat sehari aja, hari kedua udah berubah. Bayangkan di rumah istirahat sebulan. Jadi maunya itu kalau pulang dari pesantren biar bisa istiqomah, pulang hari pertama jangan pakai istirahat, tetap bangun rutinnya dikerjakan, baru bisa istiqomah. Sekali libur bahaya. Nah itu memang sifat kita manusia begitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjaga amal, jangan berubah. Waqafai Nabi Isa bin Maryam ini juga sama penjelasan. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa dan menurunkan kepada Nabi Isa Injil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fa wa rahmah, kasih sayang, kasih dan sayang.
dan mendirikan sholat itu tempat ibadah kayak kita musola kecil buat pribadi masing-masing. Jadi tapi rahbaniyahnya itu ibtada'uha, yang mereka buat. Jadi aslinya gini, fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Allah melanjutkan pengutusan para nabi dengan Nabi Isa. Kan Nabi kan terus qafaina, lalu kami lanjutkan qafa menyambung para nabi selanjutnya, para nabi dengan Nabi Isa. Dan kami beri Nabi Isa Injil dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa kasih dan sayang. Nah, tetapi warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Tapi mereka kaumnya Nabi Isa ya, rahmatan ibtada'uha artinya begini. Kalau diartikan bahasa Indonesia dibalik, kan bahasanya kan nyambung. Rahbaniyatan. Ini rahbaniyatan bukan maf'ulnya ja'ala. Jadi beda nasab-nasabnya karena ibtada'uha. Jadi Allah menjadikan rahmah dan rafah. Kalau rahbaniyatan tidak, mereka sendiri bikin. Rahbaniyatan ibtada'uha. Mereka bikin ngalah rahbaniyah. Apa itu nggak mau sama perempuan? Kan sudah kita bahas ya, nggak boleh meninggalkan perempuan nikah ya tidak. Nah mereka bilang nggak mau sama perempuan, berhubung ibadah sembarangan. Nah ini mereka ngalah sendiri. Ibtada'uha, mereka sendiri yang bikin. Maka katabna 'alaihim, ya, yang tidak kami wajibkan atas mereka. Allah tak mewajibkan rahbaniyah tadi, tapi mereka sendiri yang mengerasi diri mereka, nggak boleh sama perempuan, hidup sendiri. Mereka sendiri yang mengerjakan itu, yang mewajibkan. Allah ma katabna 'alaihim. Allah tak nyuruh. Allah tak nyuruh. Kenapa? Allah tahu manusia diciptakan berpasangan, Tuhan yang ciptakan kita. Nah mereka melakukan itu illa ibtigha'a ridwanillah. Ya, mereka mengerjakan itu memang benar berharap ridhonya Allah. Karena menikah, mendatangi wanita, kenapa? Ingin dapat ridhonya Allah. Tetapi salahnya mereka fama haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga agama mereka dengan sebenar-benarnya penjagaan. Jadi yang ngomong saya kadang mau menikahi perempuan, kadang juga akhirnya melanggarnya nggak tanggung-tanggung, sampai bahkan sebagian dari mereka keluar dari agamanya Nabi Isa. Intinya dari kisah ini dijelaskan Allah telah memberikan di hati orang-orang yang beriman rahmat dan kasih sayang dari kaumnya Nabi Isa saat itu. Mereka menambahkan harus rahbaniyah. Ya, rahbaniyah itu bahasa kita sufi. Nah, cuman istilahnya mereka sufinya itu yang menyendiri ibadah karena menikah. Tapi begitu pun mereka mengerjakan itu yang katanya illa ibtigha'a ridwanillah, cari ridhonya Allah. Enggak mereka rutinkan, putus di tengah jalan. Makanya di Islam itu nggak boleh melakukan amal yang berlebihan. Kenapa? Takut putus di tengah jalan. Yang laki-laki Allah yang menciptakan pian, mengerti ada syahwat, makanya disuruh menikah. Jangan memaksakan diri di luar batas itu. Hasilnya apa? Di tengah jalan putus, sekalinya putus karena bersambung lagi. Ini nggak baik, ini tercela. Jangan sampai putus amal. Dan ini sudah kita bahas ya. Karena mereka memaksakan diri, akhirnya karena kalah berat amal. Itu harta sebelumnya tercela kalau putus amal. Dan juga Allah masih contoh, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan jadi seperti seorang wanita yang membatalkan, artinya membongkar ghazlaha, anyamannya dia. Ghazal itu anyam. Menenun. Yang perempuan tuh bikin baju apa namanya? Tenun. Ya. Menyulam yang pakai kain itu. Nah, jangan jadi seperti seorang wanita ya, yang membuka tenunannya, anyamannya, mimba dikuatin setelah
ya, setelah tenunannya sudah kuat, udah jadi, dibongkar lagi. Sudah jadi, dibongkar lagi. Angkata. Dan dia dibongkar dengan kesalahan dibanding angkata dengan bongkaran. Jadi jangan jadi seperti orang yang sudah menenun, setelah jadi dia bongkar lagi. Jangan jadi seperti itu. Ini satu orang ini sering 2 kali kalau tidak salah dijadikan contoh di Al-Quran. Ada seorang wanita di Madinah, maaf di Mekah, orang di Mekah yang ada gangguan jiwanya. Jadi kerjanya menenun, habis menenun dibongkar. Kayak gini kan menunjukkan bahwa dia bahwa dia ini percuma melakukan amal yang sia-sia. Dan Allah mengkiaskan ini. Jangan jadi kayak perempuan itu. Udah bagus-bagus beramal, dirusak lagi. Sudah bagus-bagus beramal, dirusak lagi. Udah bagus-bagus istiqomah sholat subuh berjamaah, dikurang lihat. Sholat subuh berjamaah, tak berangkat lagi ke masjid. Baru mulai pengajian, berhenti lagi. Baru mulai pikiran, mulai rajin ngaji Al-Quran, sehari 1 halaman, putus. Jangan seperti itu. Diibaratkan seperti orang yang tidak waras. Memang menurutnya karena amal itu kata kelihatan. Coba lihat, kayak tadi gambarannya. Bikin baju ibu-ibu menjahit, udah jadi digunting lagi. Ini orang waras kan? Ada waras, ada gangguan. Bapak-bapak begawi bikin lemari kan, bikin apa, udah jadi dibongkar lagi. Ini orang kayak gini kayak apa kalau dia? Ini nggak waras kayak gini. Dan begitu juga dalam beramal, sudah bagus-bagus bisa beramal diputus. Memang kadang kelihatan ketidakwarasan kita, ketahuinya nanti di akhirat nyesel kita. Oleh karena itu kalau sudah beramal dijaga, jangan sampai putus. Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang terakhir di bab ini Allah menjelaskan, sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi oleh yakin. Artinya suruh istiqomah menyembah sampai didatangi keyakinan. Apa itu yakin? Ulama tafsir mereka semua menjelaskan artinya yakin itu mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Kalau udah yakin gimana? Udah mati dia, beres. Jangan sampai menafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan terjemah saja, tidak. Al-Quran itu bukan ditranslate tapi ditafsirkan, bukan diterjemahkan tapi dijabarkan dengan hadis. Kayak ayat ini nih. Kalau pian ambil terjemahannya, dan sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi yakin. Karena itu terjemahan. Berarti kalau udah yakin kayak apa? Kalau usah menyembah. Nah ini salah. Gak boleh dilaksanakan seperti itu. Justru orang yang yakin baru menyembahnya beneran. Kalau belum yakin dan bisa nyembah Tuhan. Kalimat yakin di sini yang diartikan mati. Kenapa? Sekarang ini kita masih hidup, belum melihat. Pas sudah mati baru tahu. Jadi artinya sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi mati. Udah mati, udah pensiun. Nggak ada lagi sholat 5 waktu di kuburan, nggak ada. Nggak ada lagi kewajiban puasa, udah stop. Tapi selagi masih hidup di dunia, dari mulai balik kita nggak boleh berhenti, stop ibadah. Ada istilahnya, ya Allah, belum mau cuti sholat wajib 5 waktu seminggu, kan ada. Ya Allah, Ramadan ini libur bang sebulan aja, nanti Ramadan depan belum puasa, nggak bisa. Wajib menyembah Allah tanpa terputus. Sampai kapan? Sampai yakin, sampai mati. Nah inilah kalau kita baca ayat ini, hati-hati ya. Banyak orang-orang mau bilang tujuan ayat ini turun itu biar kita istiqomah sampai mati, Islam, iman dan beramal wajib, amal sunnah. Sebagai orang yang tak bertanggung jawab, ini kayak gini
ini berbahaya, menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya dan didasari dengan kebodohan dan nafsu. Apa itu ngomong begini, sembah Tuhan sampai yakin. Kalau hati udah yakin, kada perlu lagi menyembah. Buat apa lagi sholat, tujuannya yakin kok. Buat apa lagi puasa, tujuannya yakin. Ini penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Karena ada hubungan-hubungannya nggak sholat. Kenapa? Udah tamat sholat sudah katanya. Kenapa? Udah yakin. Sudah yakin jadi nggak perlu ibadah. Hati-hati. Penafsiran kayak gini, nafsirkannya saja, belum dikerjakan ya. Nafsirkan saja ya. Man fassara al-Quran bi ghairi ilmin atau man qala bil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia duduk tempatnya yang sudah dipersiapkan di neraka, dijamin masuk neraka. Orang yang menafsirkan Quran tanpa ilmu, semaunya akal dan hawa nafsunya. Bahaya. Kadang-kadang memang setan yang ngasih ide. Setan itu masih ide di pikiran kita. Pas kita baca terjemahan, oh itu Allah bilang kalau udah yakin tidak usah ibadah. Setan. Akhirnya kita ngomong, cari di kitab-kitab pada ada. Kata setan itu lihat, ulama-ulama di kitab belum ada yang menemukan. Pian yang hebat, pian yang menemukan seorang. Aslinya tuh kalau belum menemukan di kitab, sadar kita bahwa kemungkinan kita salah. Bukan merasa yang paling pintar ngalahkan ulama. Ulama-ulama ada yang paham, pian yang pahamnya seorang. Terbalik, justru pian yang pemahamannya paling aneh, harus dicurigai. Terus diikuti kata setan, tuh ajarkan ke yang lain. Nanti diajarin ke yang lain. Dia sudah pernah belajar belum ayat Al-Quran? Tahulah artinya apa? Diajarkan lagu begitu tapi dengan cara yang sesat. Hasilnya apa? Dia sesat dan menyesatkan. Ayat ini bukan pemutus dari ibadah, ya, malah nyuruh kita istiqomah ibadah sampai mati. Mungkin ada sebagian sufi menafsirkannya gini, sembah Tuhan sampai yakin, sampai hati yakin, betul itu ada yang menafsirkan. Sampai hati yakin, artinya sampean itu menyembah Tuhan dengan susah payah, mujahadah sampai hati yakin. Kalau hati sudah maksimal yakin, pian menyembah Tuhan itu udah gak susah lagi. Sudah tak kayak perintah, tapi sebagai keperluan pian. Kalau pian hatinya udah yakin, nyembah Allah itu udah gak susah. Mungkin sekarang kita menyembah Allah supaya mujahadah melawan hawa nafsu, bangun subuh berat kadang-kadang. Kenapa? Masih belum yakin. Yakin itu mau tinggi. Kita masih beriman. Yakin itu sangat tinggi di atas kita. Kalau udah yakin, ibadah ini pian bukan mujahadah lagi, tetapi pian menjadi keperluan, jadi kebutuhan hidup kita, hajat kita. Kalau nggak ibadah kita nggak tenang. Nah itulah orang yang sudah yakin, maksudnya begitu. Jadi sekarang berusaha menyembah sampai yakin. Kalau udah yakin tenang, ibadah jalan dengan sendirinya. Pian bakal bosan kalau nggak ibadah, nggak akan merasa nyaman kalau nggak ibadah. Nah itu penafsirannya orang-orang. Kalau sudah hawa nafsunya mati, aman. Ini perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga amal dan istiqomah. Nah, perlu dijaga diri, jangan sampai putus. Amal itu dijaga rutin terus-menerus. Malam punya rutinitas, putus rutinitas malamnya ketiduran, pagi dikotor. Nanti ada kita bahas itu semua. Yang punya amalia malamnya kelupaan atau kecapean ketiduran, pagi dikodok, nggak apa-apa, boleh. Sholat nggak boleh, bacaan nggak boleh dikodok. Nanti akan kita bahas ya. Mungkin kalau sholat yang boleh dikodok itu sholat dan waktu, sholat yang waktu itu bisa dikodok, semua boleh. Yang nggak boleh itu sholat dan dosa lebih, sholat yang sebab nggak bisa dikodok. Contohnya sholat wudu. Yang wudu pada sholat wudu sampai batal atau sampai kejauhan jaraknya. Oh tadi pagi belum sholat wudu kayak apa? Kalau usah dikodok, ada bisa. Sholat tahiyatul masjid, masuk pada tahiyat, ada majelis, buat pulang ke rumah. Ingat tuh ya tadi ada ke masjid belum tahiyat, bolehlah dikodok di rumah. Ada bisa. Kalau ke masjid lagi masuk lagi kayak apa? Bukan kodok, dia sholat tahiyatul masjid baru juga. Masuk lagi ke masjid. Jadi tidak bisa dikodok. Kalau sholat yang pakai sebab, sholat yang pakai sebab itu maksudnya gini.
sebab ada itu kita sunnah sholat. Contohnya masuk masjid, sebab ada masuk masjid sunnah sholat. Kalau nggak masuk masjid, mau jam berapa aja kada ada itu sholat tahiyatul masjid. Itu sholat pakai sebab. Begitu juga wudu. Kalau biar kada wudu ya kada sunnah sholat itu. Nah, sholat pakai waktu yang ada waktunya. Apa itu? Qobliyah, ba'diyah, nanti isyraq, duha, witir, itu semua sholat yang disebut dengan sholat ada waktu. Kalau kayak sholat tasbih masuknya nafal mutlak, tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab namanya apa? Sholat sunnah mutlak, nafal mutlak. Tasbih contohnya, ada waktunya? Ada. Kapan aja dia mau melakukannya bebas. Ada sebabnya nggak? Ada. Sebab ini tahiyat sholat tasbih nggak ada. Kalau sebab pribadi perlu tasbih dulu sebab ada hajat, itu bukan sebabnya sholat, sebab dia ingin melakukan sholat. Nah, yang pakai waktu boleh diajukan di kodok, sunnah lagi, makanya sampai saking sangat menjaganya, sebab kita itu disuruh mengkodok sholat, menjaga istiqomah, kita sampai disuruh menjaga kodok sholat. Agar apa? Tidak putus dari rutinitas. Nah, kalau hadis dikatakan ya, amal hadis riwayat suruh istiqomah menjaga amal. Faminha hadis Aisyah, hadisnya Sayyidatina Aisyah, wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fi hadzal bab qablahu. Ini hadisnya sudah dibahas sebelumnya. Kalau tentang hadis penyemangat untuk istiqomah, Rasulullah SAW itu disifati oleh Siti Aisyah, agama, artinya amal agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masahibu alaihi, yang pelakunya rutin mengerjakannya. Jadi amal yang baik itu apa? Yang kita kada putus, kita rutin kerjakan, tidak berubah. Dalam riwayat ada tambahan wa in qalla, walaupun sedikit. Amal terbaik dalam Islam adalah amal yang kalau kita kerjakan rutin istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit kada banyak, istiqomah. Ini hadis ini sudah kita bahas sebelumnya. Kayak pengajian, kayak kita nih habis subuh sampai isya, paling 40 menit kurang lebih ya. Sebentar, tapi rutin dan istiqomah. Ada perlu biar ngaji sehari 6 jam, ada tahan kita hari bubar. Kalau sehari pagi setengah jam 40 menit, maghrib 40 menit, kan sedikit istiqomah. Banyak benar 40 menit, bukan waktunya yang banyak, kita yang malas gitu ya. Kalau dalam kata, jadi banyak atau tidak itu kaidahnya bukan kaidah kita. Ini ingat-ingat ya. Amal banyak atau sedikit hitungannya hitungan umum agama, bukan hitungan pribadi. Kalau hitungannya mengumpati hitungan sufi, orang sufi itu ngaji 1 hari 10 juz sedikit. Berapa kali biar hatam? 3 hari sekali, dikitnya. Nah, itu sufi. Kadang-kadang hitungan kayak gitu. Kalau ikut hitungannya sidik, kita kadang punya amal namanya sama sekali. Kita nggak pakai hitungannya sufi. Dan juga kadang hitungannya orang malas. Dia ngaji berapa? Ngaji banyak benar. Berapa? 1 hari 4 ayat. Bisa 1 hari separuh halaman. Nah, ada orang malas, ada orang yang mungkin belum lancar. Jangan nggak pakai juga hitungannya mereka. Jadi hitungan itu dipakai hitungan normalnya manusia. Karena ada kan anak disuruh ngaji setengah halaman aja, banyak banget, disuruh baca setengah halaman. Ada kan kayak gitu. Nah itu tingkatan bawah. Yang dihitung itu yang dipakai banyak atau sedikit ukuran normalnya manusia. Nah udah dikasih gambaran oleh Rasulullah SAW. Udah dikasih gambaran oleh Rasulullah SAW. Antara 1 minggu sampai 1 bulan sekali hatam Al-Quran. Berarti kiaskan, kalau 1 minggu hafal hatam Al-Quran, berarti
kurang lebih 1 hari 4 juz, ya kan? 4 juz, ketika itu juga 28. Itu udah kelas banyak, itu udah banyak. Nah, turun lagi ke bawah, yang minim-minimnya 1 bulan sekali hatam, berapa? 1 juz 1 hari. Nah itu minim-minimnya, itu baru dihitung hitungan sedikit, 1 hari 1 juz. Kurang dari itu gimana? Berarti amal kita masih belum sedikit, bukan banyak, belum masuk kategori sedikit, berarti hampir nggak ada yang amalnya. Nah caranya begitu hitungnya. Jangan ambil yang ikut 1 hari satu lepas paruh lembar. Banyak kan ada 1 hari 1 juz itu pas, karena kesedikitan pas itu berarti 1 juz. Nah itu contohnya tuh begitu maksudnya. Yang rutin istiqomah walaupun cuma 1 juz dari Al-Quran. Itu contoh kalau ngaji. Kalau sholat ada hitungannya juga. Contoh 1 hari kan kalau fardu kalau bisa dihitung itu sudah agak mati. Qabliyah ba'diyah 1 hari itu minim sedikitnya kita 10 rakaat. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Yang muakkad itu minim paling sedikitnya. Tambahi witir muakkad ya, witir dikerjakan dan duha. Itu paling sedikitnya. Mulai sedang, mulai agak banyak, sholat qobliyah ba'diyahnya jadi 22 rakaat atau 11 sholat. 2 rakaat subuh tadi, tambahin zuhurnya 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, tambah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, ada khilaf ini, 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi berapa jumlahnya? 11 sholat, 22 rakaat. Nah, qobliyah maghrib itu sebagian ulama ada yang mengatakan kada sunnah. Kerjakannya habis maghribnya, ada yang bilang begitu, tapi kerjakan aja sebelum maghrib karena utama tetap sunnah. Qobliyah maghrib. Nah, itu udah mulai banyak. Yang biasanya sehari 10 jadi meningkat jadi 22 rakaat. Nah, ini udah mulai banyak. Nah, tingkatannya kalau tingkatan banyak tidak ada batas. Kenapa? Ada yang sholat qiyamul lail aja 1000 rakaat. Sehari sholat malamnya aja 1000 rakaat. Nah, kalau gitu udah tingkatan banyak. Ya, kalau nggak bisa begitu, ambil yang tadi minim-minimnya 11 sampai 10 sampai 22 rakaat. Dijaga dan diistiqomahkan. Seandainya putus, lepas dari istiqomah, malam punya tugas witir, kemudian ketiduran. Kayak apa kita kalau ketiduran? Kalau ketiduran, lanjutkan sholatnya. Kalau ketiduran, diqodho sholatnya. Jangan sampai putus. Misal malam saya ini punya rutinitas sholat witir 3 rakaat. Ini tuh ya. Jangan satu kerjakan sholat witir 3. Karena kerjakan sholat witir itu walaupun boleh 1, boleh aja 1, tapi kata ulama makruh. Nah ini kalau dibikin tebak-tebakan, sholat sunnah apa yang makruh kalau dikerjakan? Bayangkan, gak ada yang namanya sunnah dikerjakan makruh, karena ada cuma 1 ini aja. Apa itu? Sholat sunnah witir 1 rakaat. Bukan sholat sunnahnya yang makruh, tapi 1 rakaatnya yang makruh. Nah, jadi jangan 1 rakaat, normal sebenarnya 1 rakaat, 3 minimal 3. Seandainya malam ketiduran, apa yang dikerjakan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, "Man nama an hizbihi", barang siapa yang tidur dari hizibnya, rutinitasnya dia, ngajinya dia di malam hari, au an syai'in, atau dari rutinitas minhu, dari sebagian dari hizibnya. Misal malam biasa ngaji 1 juz, ini kadang ngaji sama sekali ketiduran, atau baru ngaji setengah juz ketiduran misalnya. An syai'in minhu, dari sebagian rutinitasnya. Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, dia baca antara sholat subuh dan zuhur, kayak gini habis isyraq dia baca, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatat baginya seakan-akan dia ngaji di malam hari. Yang kelupaan ngaji Al-Quran di malam hari, pagi dibaca, pahalanya sama kayak ngaji di malam hari. Yang baru baca separuh ketiduran, lakukan di siang hari sama kayak di malam hari. Lalu hadis selanjutnya, kita selesaikan dikit saja ini. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fa taraka qiyamul lail." Wahai hamba Allah, ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, jangan jadi seperti fulan. Kenapa? Dulu qiyamul lail, sekarang kagak. Jangan baca, lakukan, kerjakan, jangan putus. Walaupun malam ketiduran, dikodok siang boleh. Witirnya ya, witir. Kalau tahajudnya nggak bisa dikodok, witirnya dikodok. Dapat pahala yang sama riwayat tambahan dari Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW itu idza fatatus sholatu minal lail, jika tertinggal sholat di malam hari min waj'in, karena sakit atau ghairihi, atau hal lain, kepada tiduran bisa, namanya manusia, atau ghairihi, atau hajat-hajat yang lain ya, shalla minan nahari, beliau sholat di siang hari. Fitnah masyarakat 12 rakaat. Jadi kalau malam tertidur, sholat di siang hari boleh. Tadi malam ada witir berubah, tadi malam lupa ba'diyah isya. Kadang-kadang habis acara isyaan masuk bisa majlisan, belum sempat ba'diyah, acara majelis dikasih makan, pulang ngantuk guring. Kayak apa? Kodok paginya boleh. Misal tadi ini ada yang masjid terlambat, tadi masuk masjid, ini salah satu sunnah yang banyak orang lupa dan memang jangan dipelajari. Yang masuk masjid sholat subuh, kadang-kadang terlambat ya, datang belum sempat sholat qobliyah, langsung sholat subuh. Setelah salam itu sebetulnya habis subuh beres, masih sempat sholat subuh, bukan sholat qobliyah. Habis sholat subuh salam itu, dia masih sempat sholat qobliyah subuh, masih boleh. Sampai kapan? Sampai isya. Masih sunnah, bukan kodok, sunnah, masih pada waktunya. Karena sholat qobliyah itu masuk waktunya dengan adzan, habisnya dengan apa? Dengan keluar waktu sholat, bukan dengan sholat subuh. Jadi qobliyah subuh itu dan qobliyah zuhur yang lainnya, kapan masuk waktunya? Adzan subuh masuk qobliyah subuh. Habis waktu qobliyah kapan? Bukan dengan mengerjakan sholat subuh. Kebanyakan kita ngira ada kita sholat qobliyah. Kalau udah sholat subuh, ada sunnah lagi qobliyah. Salah. Bukan begitu. Sholat qobliyah subuh itu sunnah, bahkan setelah sholat subuh. Bisa biar pada qobliyahan, sekarang sholat subuh tetap sunnah. Sampai kapan? Habis waktu isyraq. Nah ini sekarang kita ya, pas masuk 6:20, pas masuk waktu isyraq. Yang tadi belum qobliyah, habis waktunya sekarang. Tapi sunnah qodok tetap disunnahkan qodok. Duhur gitu juga, datang ke masjid belum sempat qobliyah duhur, sholat duhur langsung. Kayak apa? Habis duhur, sholat sunnah qobliyah dulu 2 rakaat, baru ba'diyah 2 rakaat. Itu bukan qodok, masih pada waktunya. Begitu juga asar dan maghrib, isya juga sama. Dan sholatnya kan habis sholat subuh makruh sholat ya. Ada yang baca kan? Habis sholat subuh kan makruh sholat sunnah. Itu yang makruh sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sebabnya mudhari. Kalau sholat sunnah qobliyah memang waktunya, nggak apa-apa. Cuma jangan disengaja. Karena ba'diyah itu kan qobliyah subuhnya habis subuhan aja gitu loh. Jangan. Kalau terlambat nggak apa-apa. Kalau sengaja meletakkan di waktu yang dilarang, dosa juga. Sengaja meletakkan di waktu yang dilarang, baru dosa. Nanti kalau qobliyah subuhnya habis sholat subuh, kenapa? Mempaskan waktu yang diharamkan. Nah ini dosa. Tapi kalau ada orang begitu, belum qobliyahnya habis subuh aja. Kenapa? Tanggung imam udah mau takbir. Kalau ulul qobliyah bisa ketinggalan subuh. Nah, jamaah kerja. Sunnahnya ba'diyah. Nanti apa sunnahnya setelah subuh. Sunnah qobliyahnya setelah subuh. Allahu a'lam. Selesai sudah bab istiqomah. Padahal di hadis ini banyaknya, cuma kita ringkas saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ada minni